Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan ketiga. Mohon maaf atas semua keterlambatan materi. Sebelum kita mulai kuliah ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ibadah kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ini akan saya terangkan mengenai konsep dasarnya dulu, karena kalau saya lihat dari feedback yang kemarin Anda berikan dari mata kuliah pertemuan kedua, itu saya sepertinya masih ragu kalau Anda itu paham tentang konsep ekonometrika nantinya. Jadi secara garis besar sebetulnya ekonometrika itu sama saja dengan statistika yang dulu kita bahas. Bedanya statistika ini digunakan untuk fenomena-fenomena ekonomi. Itu aja sebetulnya. Dan kita nanti akan fokus bukan pada komparasi, tapi fokusnya ada pada korelasi. Di mana korelasi yang akan kita bahas itu adalah korelasi tingkat lanjut. Dulu kalau korelasinya kita kenalkan ada korelasi produk momen sama rank Spearman. Itu waktu kita membahas di statistika. Adapun yang sekarang itu adalah regresi. Dimana sudah saya jelaskan kemarin, regresi itu sifatnya satu arah. Siapa mempengaruhi siapa. X mempengaruhi Y. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan itu akan saya terangkan sekarang detailnya. Detailnya artinya saya berikan sebuah simulasi sederhana, biar nanti paham, sebetulnya itu tujuan dari ekonometrika dalam perkuliahan kita kali ini. Yang pertama pengantarnya, sebelum kita ke praktiknya, perlu diketahui dulu mengenai kelebihan tentang makna-makna istilah yang ada di dalamnya. Jadi nanti dalam ekonometrika, regresi linier akan ada beberapa istilah yang nanti perlu kita pahami lewat ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah tentang nilai residual. Nilai residual ini disebut juga dengan errors. Error atau nilai residual. Apa itu? Nilai residual adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Di mana nilai prediksi ini telah dibuat untuk menganalisa hubungan. Ya, jadi ada sebuah persamaan prediksi dan ada nilai sebenarnya. Dari nilai sebenarnya dan prediksi itu nanti akan muncul selisih. Nah, selisih itu disebut sebagai nilai residual. Lalu besarnya nilai residual itu nanti akan menunjukkan seberapa presisi antara prediksi yang dibuat dengan nilai sebenarnya yang ada di lapangan. Nanti kalau kita berbicara presisi, semakin presisi, maka kita bisa katakan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu semakin kuat. Semakin presisi, semakin kuat. Ini saya terangkan teorinya dulu, nanti kita ke praktek. Lalu prediksi dalam ekonometrika. Yang pertama, prediksi itu direpresentasikan dengan persamaan linear. Jadi nanti di dalam ekonometrika, hasil akhirnya itu nanti kita akan menemukan sebuah persamaan matematika, yaitu persamaan linear. Mungkin sebelum kita ke sini, kita fokus ke sini dulu aja ya, nilai residual ini. Kita fokus ke tentang nilai residual itu maksudnya apa tuh nilai residual ini. Kita akan ke contohnya langsung ini. Nah, kemarin kan saya sudah minta kalian untuk membuat sebuah contoh fenomena ekonomi yang bisa dianalisa dengan ekonometrika. Kemarin sudah tak baca, ada yang membuat teori tentang, menggambarkan teori tentang pengaruh inflasi dan kemarin ya, saya lupa. Intinya inflasi terhadap nilai tukar rupiah. Inflasi sebagai variabel independen, nilai tukar rupiah sebagai variabel dependen. Ada juga yang memberikan fenomena ekonomi pengaruh pengaruh, saya buka dulu. Pengaruh subsidi pulsa listrik dan juga bantuan non-tunai
Ya, oke. Terhadap yang terdampak pandemi. Oke. Itu mungkin bisa saya gali dulu ya, biar kita lebih paham nanti. Agar kita bisa kesininya lebih paham. Contoh kemarin itu pengaruh, atau saya berikan variabel aja ya, contoh 1. Ini saya buat dari contoh yang kalian buat kemarin. Inflasi dan suku bunga. Suku bunga, inflasi terhadap nilai tukar rupiah. Contoh yang selanjutnya, contoh 2, antara subsidi listrik di masa pandemi ini ya, lalu bantuan langsung tunai ya, BLT terhadap kesejahteraan. Ini terlihat ya di sini ya. Jadi suku bunga dan ini itu adalah variabel yang independen ya. Ini variabel independen. Yang ini variabel dependen. Yang ini variabel independen. Dua-duanya. Yang ini variabel dependen. Jadi ini, dua ini mempengaruhi satu ini. Dua ini mempengaruhi satu ini. Independen mempengaruhi dependen. Sama ya, seperti itu analoginya. Jadi ini contoh dari regresi linear yang berganda. Kenapa berganda? Karena jumlah variabel independennya itu lebih dari satu. Dan kadang dalam praktiknya itu bukan hanya satu atau dua, tapi boleh jadi nanti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau contoh yang nanti bisa yang saya tuliskan tadi itu contoh yang regresi linear sederhana. Artinya yang ada di PowerPoint tadi itu contoh yang sederhana, yaitu hubungan antara PAD, pendapatan asli daerah, dengan PDRB, di mana PAD ini adalah variabel independen dan PDRB adalah yang dependen, yang dipengaruhi di Jawa Tengah gitu misalnya. Jadi pada intinya ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi, dan itu berlaku dalam teori ekonomi. Kita tahu dulu fungsi dari ekonometrika adalah untuk menganalisa seberapa besar pengaruh. Jadi dari teori ekonomi yang ada diteliti di lapangan, pengaruhnya itu ada atau enggak. Dan tidak berhenti di situ. Dalam ekonometrika, setelah diketahui pengaruhnya itu ada atau tidak, dicari seberapa besar. Bahkan dicari persamaannya. Itu nanti yang akan disebut sebagai prediksi. Dan selain dicari seberapa besar, itu nanti juga akan masuk ke seberapa besar pengaruh, persamaannya seperti apa, sehingga nanti akan memunculkan hal ya seperti nilai residual dan lain sebagainya. Kalau perbedaan antara 3 contoh ini, saya bisa katakan 3 contoh ini sebetulnya semuanya adalah bisa dianalisa dengan regresi. Tapi kalau kita lihat datanya, kalau pengaruh antara inflasi dan suku bunga terhadap nilai tukar, itu pasti datanya nanti per tahun atau per bulan. Bulan A, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu kan. Lalu dicek data-data 3 ini nanti seperti apa. Lalu nanti akan muncul datanya. Jadi datanya itu runtut waktu, di bulan Januari gimana, Februari bagaimana, kan gitu. Tapi kalau contoh yang kedua ini bisa dalam bentuk runtut waktu, misalnya ya, subsidi listrik di bulan Januari berapa, di bulan Februari berapa gitu. Tapi masalahnya di sini kemungkinan besar ini antara bulan ke bulan, waktu ke waktu ini jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama itu nggak bisa dianalisa, karena itu bukan data. Kemungkinan ini kita bisa lihat di antar daerah. Misalnya daerah A yang mendapatkan sekian persen, daerah B mendapatkan sekian persen, daerah C mendapatkan sekian persen. Nanti dicek, kesejahteraan masyarakat di daerah A, B, dan C ternyata kok berbeda sesuai dengan persentase
bantuan dan juga subsidi listriknya. Oh, berarti eh, ini variabel independen itu mempengaruhi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, data yang seperti ini nanti, seperti yang dulu kita juga pernah bahas, ini adalah data yang time series. Time series itu apa? Data yang runtut waktu. Kalau yang ini, yang seperti ini nanti dicek bukan dari waktu ke waktu, tapi dicek dari daerah per daerah. Dari satu sampel dengan sampel yang lainnya. Itu namanya data cross section. Kalau yang ini, kalau saya menyarankan untuk PAD dan PDRB itu tidak dicek di provinsi, di masing-masing kabupaten atau masing-masing provinsi, tapi diceknya masing-masing waktu. Ini bisa ke data yang time series atau runtut waktu. Dan dalam kebiasaannya, biasanya ekonometrika itu mencoba untuk menggali yang time series. Walaupun tidak disalahkan kalau mau pakai yang cross section. Cross section, oke, kita perdalam lagi biar Anda tidak bingung. Cross section itu datanya adalah per individu. Kalau time series datanya adalah dari waktu ke waktu. Misalnya, data dari waktu ke waktu antara PAD pendapatan asli daerah dan PDRB dari tahun 2001 sampai 2020 di Temanggung. Jadi nanti datanya adalah nanti akan seperti ini datanya. Dari tahun sekian sampai tahun sekian, pengaruh PAD dengan PDRB-nya datanya seperti ini. Misalnya ini dalam miliar rupiah, gitu misalnya 2 miliar, PAD-nya 2 miliar, PDRB-nya tetap 2 miliar. Ketika 3, PDRB-nya naik jadi 5, misalnya seperti itu. Itu namanya data time series. Tapi kalau datanya cross section itu nanti misalnya pengaruh antara PAD dengan PDRB di misalnya apa? Di 34 kabupaten di Jawa Tengah gitu misalnya. Jadi nanti datanya bukan tahun ini, tapi datanya Temanggung, Purworejo, lalu apa namanya? Demak dan lain sebagainya. Jadi ini nanti isinya daerah-daerah. Dan nanti PAD-nya berapa, PDRB-nya berapa. Itu berarti kalau yang dicek adalah masing-masing sampel, masing-masing data, masing-masing individu, berarti nanti datanya itu disebut sebagai data yang cross section. Dan pada umumnya, dan yang paling menarik itu biasanya yang dipilih dalam ekonometrika itu adalah data yang time series atau yang runtut waktu, yang seperti ini nanti yang akan sering dikaji di dalam ekonometrika. Nah, ini saya berikan contoh sekarang. Contoh tentang data dari tahun 2012 sampai 2018. Ini hanya simulasi ya, ini bukan data sebenarnya. Dan angkanya pun saya buat gampang biar analoginya nanti lebih gampang. Data di tahun 2012 sampai 2018, misalnya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah antara PAD dengan PDRB. Jadi hipotesanya itu seakan-akan mengatakan judulnya ya, ibaratnya judulnya yang pengen kita kaji. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah, misalnya kayak gitu. Jadi datanya seperti ini. Ini nanti kita akan coba gambarkan apa nanti yang dimaksud dengan nilai residual, apa yang dimaksud dengan cross section. Kok nilai cross section? Prediksi. Nah, sekarang kita masuk ke nilai residual tadi ya. Kita coba gambarkan. Jadi di tahun-tahun ini mungkin sekarang kita pakai nanti kita akan pakai SPSS, tapi sebelum ke SPSS saya ilustrasikan dulu. Oke, ini ilustrasinya. Jadi kita kan pengen mencoba untuk mengilustrasikan ini. Jadi di tahun 2012 ketika PAD 2 maka PDRB 2, gitu kan? Nah, ini kita bisa seperti ini. Di tahun 2012 saat PAD ini berarti PAD ya, sumbu X ini adalah mewakili PAD. PAD. Sini ini mewakili PAD.
harus sumbu Y, ini mewakili PDRB. Ini hanya contoh. Kita kan kalau dulu ya intinya diagram seperti ini disebut diagram kartesius yang ada sumbu X, sumbu Y, dan ini mencoba untuk membuat kira-kira titiknya nanti seperti apa di dalam garis tersebut kan gitu. Titiknya seperti apa berdasarkan masalah yang ini. Di tahun 2012 saat 2, 2013 saat 3, 5. Kita gambar dulu yang itu ya. Jadi saat PDRB PAD 2 ini 2, berarti di sini. Dia bertemu di sini. Lalu saat PAD-nya 3 itu ada di 5, berarti dia bertemu di sini. Nah, putus-putus gitu, biasanya ada putus-putusnya biar lebih ini ya. Tapi ini intinya nanti diteruskan sampai semuanya sehingga nanti akan membentuk titik-titik yang tersebar. Titik-titik yang tersebar itu nanti akan membuat sebuah garis yang bahasanya fluktuatif ya, naik turun sesuai dengan data yang ada gitu. Sesuai dengan data yang ada. Nah sekarang biar lebih mudah saya nggak akan pakai ini, saya akan langsung pakai SPSS biar Anda juga bisa mempraktekkan cara yang otomatis. Jadi kita akan mencoba agar ini data ini bisa masuk ke SPSS sehingga nanti untuk membuat diagram yang seperti ini itu nanti bisa otomatis. Kita masuk ke SPSS dulu. Jadi diingat kembali bagaimana cara menggunakan SPSS. Yang pertama nanti masuk ke variable view seperti biasa. Tadi variabelnya ada 3 ya. Ada tahun, ada PAD, pendapatan asli daerah, sama PDRB. Ya di dalam tipe yang perlu dirubah di sini hanya satu. Tahun itu walaupun tulisannya dalam bentuk angka ya 2001, 2002, tapi kan tahun di situ tidak untuk dihitung, dia hanya untuk melabeli waktu ke waktu. Maka dari itu numeriknya kita ganti menjadi variabel yang nominal bukan rasio, yaitu menjadi variabel yang string. Jadi numeriknya kita ulangi ya, numeriknya itu diklik titik 3 lalu dirubah menjadi string. Oke. Secara otomatis nanti di ukuran data nanti yang atas sendiri nanti sudah berubah menjadi nominal, lainnya sudah scale. Scale itu artinya data yang nanti akan diolah kan gitu. Karena datanya kalau nggak interval rasio. Di labelnya atas sendiri ditulis pakai tahun atau periode ya, periode tahun. Lalu ini adalah pendapatan asli daerah PAD, yang bawahnya pendapatan daerah regional bruto atau PDRB, di mana secara kalkulasi secara nasional nanti akan menjadi PDB, pendapatan domestik bruto. Oke, setelah variable view masuk ke apa ini? Data view sudah muncul ya. Sekarang kita copy pastekan datanya. Ctrl C lalu Ctrl V. Maaf, kita ulangi. Kita copy, paste. Kok nggak bisa? Bentar. Sepertinya tidak bisa ngopi dari PowerPoint ya.
dari Word saja nanti, sebentar. Kalau begitu saya copy dari file yang Word-nya. Sepertinya nggak bisa ngopi dari PowerPoint. Ini datanya sama dengan yang di PowerPoint tadi ya. Ctrl C, Ctrl V. Dah. Jadi nggak bisa di copy dari PowerPoint, tapi bisa dari Word atau dari Excel juga bisa. Oke, setelah kita sudah punya datanya ini biar rapi, nggak usah saya kasih desimal ya. Desimalnya kita buat 0 semua. Nah, sekarang kita akan ilustrasikan dalam tadi diagram Kartesius. SPSS itu juga bisa untuk melakukan banyak hal. Salah satunya tadi ya, dulu kita bisa bikin histogram, bikin diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini juga bisa gunakan untuk membuat diagram Kartesius. Langkahnya grab, lalu legasi dialog, lalu scatter dot. Ya. Jadi langkahnya grab, legasi dialog, scatter dot. Oh maaf, saya pakai yang lebih mudah aja. Pakainya grab, legasi dialog, interaktif, scatter plot. Nah, ini yang lebih mudah. Grab, legasi dialog, interaktif, lalu scatter plot. Nah, di sini ada ini ya, diagram Kartesiusnya. Diagram ini meminta ini sumbu Y mau dikasih apa, sumbu X mau dikasih apa gitu kan. Tadi kan dalam contoh yang ini, itu sumbu X-nya adalah PAD maaf, PAD lalu sumbu Y-nya PDRB. Oke, kita sesuaikan saja. Jadi ini pendapatan asli daerah itu masuk ke sumbu X, digeser ya, ditarik, di drag and release. Pendapatan daerah regional masuk ke sumbu Y, lalu periode atau tahun itu masuk ke labelnya. Di label ini kita pakai yang color saja. Jadi nanti setiap tahun titik-titiknya akan wujudnya berbeda gitu intinya. Ulangi. Nah, jadi ditarik seperti itu. Setelah itu klik OK. Nah, udah muncul di sini ya. Jadi muncul titik-titik dan titik-titiknya mewakili tahun-tahunnya gitu. Jadi untuk warna biru 2012, warna merah 2017, dan garisnya, titiknya menyebar seperti ini. Dan ini kalau diperhatikan, ini sebetulnya titik-titik ini itu adalah kelanjutan dari ini. Jadi ini sama dengan yang ini tadi. Tapi bedanya kalau yang ini itu nanti kita manual, kalau yang ini pakai SPSS. Ya. Nah sekarang kita akan memahami yang tadi. Lalu mana tadi maksudnya nilai residual gitu ya? Ini kan titik-titik ini adalah data yang sebenarnya, asumsinya ini mewakili data yang sebenarnya, mewakili data ini, mewakili data sebenarnya di sini. Lalu ada nanti yang disebut tadi prediksi, ya. Ada sebuah prediksi di mana prediksi itu direpresentasikan dengan persamaan linear, di mana prediksi itu besarnya nilai koefisien dan juga konstantanya itu dalam persamaan yang memperlihatkan nilai prediksi dan juga dari variabel yang dependen. Oke, ini mungkin bahasanya agak cukup rumit, tapi nanti akan dipahami setelah nanti ke bagian akhir tentang persamaan linear. Dari sini dulu aja. Grafik ini kalau kita buat
garis, tentu saja garisnya nggak mungkin lurus. Pasti berkelok-kelok kalau kita hubungkan titik-titiknya, karena ini tidak membuat sebuah garis lurus. Kalau ditanya, Pak, kenapa kok tidak lurus garisnya kalau dihubungkan? Karena ini adalah data yang sebenarnya. Data ini adalah data di lapangan, mudahnya gitu. Data lapangan nggak mungkin ketika dihubungkan kok lurus. Pengen mengecek hubungan antara PAD dan PDRB, ternyata dibuat garis-garisnya lurus sekali. Itu artinya kalau lurus sekali, pasti PAD mempengaruhi PDB sebesar 100%. Padahal dalam lapangan nggak mungkin seperti itu. Apakah inflasi bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah 100%? Nggak mungkin, pasti ada pengaruh faktor eksternal yang lain. Sehingga karena memang pengaruh di lapangan itu mungkin hanya sekian persen, maka pasti akan terjadi naik turun. Naik turun itu digambarkan di dalam ini, diagram kartesius. Di dalam diagram kartesius ternyata nilainya naik turun. Oh, berarti PAD itu tidak 100% mempengaruhi PDB. Kenapa? Karena ini ketika dibuat garis, itu garisnya tidak lurus, tapi berkelok-kelok. Kita lihat garisnya. Caranya ini diklik 2 kali. Diklik 2 kali, setelah muncul ini, klik kanan, lalu ini, pilih yang bawah ini. Add fit line. Add fit line itu, yang paling bawah. Add interpolation line. Jadi setelah tadi diklik 2 kali, ya, setelah diklik 2 kali muncul ini, klik kanan, lalu pilih yang paling bawah, add interpolation line. Ada kotak dialog, kita pilih yang ini aja, step, ya, kita pilih yang step, lalu ini left step. Step itu artinya dia dari satu langkah ke langkah yang lain akan terjadi perbedaan gitu. Lalu selain itu sepertinya seperti ini aja cukup. Lalu kita klik apply. Sebentar, ini masih ada yang perlu diatur. Kita ulangi coba ya dari awal. Jadi setelah muncul titik-titik ini, diklik 2 kali. Setelah muncul lagi yang ini, yang kotak dialog yang baru ini, tadi jangan add interpolation line dulu, tapi klik kanan, lalu yang atas ini, add fit line. Fit line adalah sebuah garis yang mencoba untuk mendekati semua titik. Sebuah garis yang mencoba untuk mendekati semua titik. Jadi kan ini titik-titiknya itu kan beracak-acakan ya. Titiknya acak-acakan. Nah, ini kalau misalnya kita buat sebuah garis yang mewakili semuanya, kira-kira di mana? Itulah fit line. Nah, fit line itu nanti kita coba dulu guys. Add fit line. Nah, inilah fit line-nya. Saya ukur berdasarkan min-nya, nggak apa-apa, berdasarkan min-nya. Lalu klik oke, close aja, udah selesai. Inilah fit line. Jadi kita bisa katakan begini, ini adalah kondisi nyata, di mana kondisi nyatanya titik-titiknya ini ada yang mendekati garis, ada yang jauh. Ini agak jauh, ini dekat, ada yang jauh banget. Mana yang jauh banget tadi ya? Nah, ini cukup jauh ya, ini cukup jauh, ini cukup dekat. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat garis yang ada di sini biar nanti kelihatan seberapa jauh semuanya. Klik kanan lagi, sekarang yang paling bawah, add interpolation line. Nah, add interpolation line, terus klik close. Udah seperti ini. Jadi tadi ya langkahnya, klik kanan, add interpolation line, lalu pilih straight, nggak apa-apa, pilih straight, lalu klik apply, lalu close. Maka akan muncul ternyata
Antara yang sebenarnya, jadi di sini ada sebuah titik juga untuk nilai 20 itu dia berada pada di sini. Ya, 20 itu masuknya ke ini di tahun ke berapa ya 20 ini ya. Di tahun ke ini ada berapa titik tuh? 1 2 3 4 5 6 7. Intinya garis ini dia mencoba untuk mendekati semuanya. Kita lihat di datanya ya. Nah, di data yang ke-20 ini di 28. 24 dia di 30. Nah, setelah selesai seperti ini kita bisa close. Sudah masuk di sini ya. Oke. Ini sebetulnya garisnya akan lebih bagus kalau melengkung ya. Coba kalau saya buat melengkung bisa nggak ya? Soalnya kalau seperti ini agak sulit. Kita coba lihat di SPSS-nya lagi. Kita ulangi dari awal coba. Graph, legasi dialog, interaktif, lalu scatter plot. Seperti ini tadi ya, sudah dimasukkan. Lalu klik OK. Kita ulangi. Lalu klik 2 kali. Klik kanan. Add fit line. Dah, klik close. Lalu klik kanan lagi, add interpolation line. Kita pilih yang ini, tapi kok langsung lurus ya. Kita coba dari awal coba. Saya ingin membuat garis yang tidak lurus-lurus seperti ini. Tapi garisnya itu kalau bisa langsung ke titik-titiknya. Kita ulangi lagi coba. Saya nggak tahu kenapa ini harusnya bisa sih dibuat garis yang melengkung-melengkung seperti ini. Tapi nggak masalah. Atau pakai fit line yang lainnya. Kita coba lagi, terakhir ini. Harusnya bisa. Graph, legasi dialog, interaktif, scatter plot. Sama. Oke. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Klik 2 kali. Lalu klik kanan, add fit line. Nah, fit line-nya ini mungkin tidak saya buat lurus, tapi akan saya buat yang loose ini ya. Yang loose itu artinya dia akan mengikuti ini akan mengikuti titiknya, dan ini saya buat dia bukan 50 tapi misalnya 100 gitu. Klik apply. Oh, nggak bisa ternyata. Harusnya 50 berarti ya. Atau 99 di sini. Oke, nggak apa-apa. Klik apply. Kayaknya lebih bagus yang tadi. 50 itu aja lah, sama. Kita ikuti defaultnya aja. Jadi tadi add fit line, lalu pilih yang loose, lalu pilih 50. Lalu klik apply. Oke.
Dilihat di sini tadi titik-titiknya itu kalau kita dekati dengan garis dia akan membentuk garis yang zigzag, ya, membentuk garis yang zigzag. Lalu inilah yang disebut sebagai nilai residual. Kenapa nanti muncul nilai residual di sini? Karena antara kenyataan dengan prediksinya nanti berbeda. Prediksinya itu yang mana? Prediksi adalah sebuah garis tadi ya, sebuah garis lurus yang akan menjadi pembanding dengan kondisi yang nyatanya. Sebagaimana definisi nilai residual tadi adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Nah, sekarang kita coba dekati dengan nilai prediksinya. Klik kanan lalu apa tadi ya? Add fit line ya, add fit line tapi yang straight ya, yang linear. Bukan yang loose tapi yang linear. Klik close aja, udah selesai. Nah, di sini dilihat. Yang tengah ini, yang lurus ini adalah garis prediksi. Lalu yang berkelok-kelok itu adalah garis kenyataannya atau sebenarnya. Padahal nilai residual adalah selisih di antara keduanya. Jadi misalnya, sekarang kita lihat di sini. Titik yang pertama ada di sini. Padahal garisnya ada di atasnya. Ini kan nilai berapa tadi ya? Ini 2 ya yang pertama tadi. Ini angka 2 di sini. Ini angka 2. Titik ini adalah angka 2. Kita maximize. Sama aja sih. Ini close aja nggak apa-apa lah. Nah, kita pakai yang ini. Ini adalah angka 2 di sini. Angka 2. Angka 2 itu harusnya di angka 2 juga. Ini juga angka 2. Tapi ternyata kenyataannya, ini kalau lihat garisnya ada di atasnya. Jadi ketika nilainya 2, ternyata di sini hanya 2 untuk kenyataannya. Tapi untuk garis prediksinya itu lebih tinggi karena dia ada di sini, ada di atasnya. Jadi posisi garisnya ada di atasnya. Saya bisa membuat ilustrasi dengan yang ini mungkin lebih mudah. Jadi garisnya itu, titiknya itu ada untuk nilai sebenarnya ketika PAD-nya 2. Ini di tahun 2000 berapa tadi ya? 2012. Itu PDRB-nya 2 sehingga ada di sini. Ini di tahun 2012 ya, kasih nama nggak apa-apa. Di tahun 2012. Lalu yang atasnya ini di tahun 2013. Tapi ternyata dari gambarnya tadi ternyata garisnya itu ada di atasnya. Garis prediksinya itu. Jadi ada di sini garisnya. Nah, jadi ada di atasnya. Kita lihat dulu. Bentar. Garisnya ada di atasnya. Nah, ini dia. Jadi 2012 ada di sini nilai sebenarnya. 2013 ada di sini. Tapi garisnya itu ada di atasnya. Garis apa tadi? Garis fitnya tadi atau garis prediksinya. Garis prediksinya ada di sini. Artinya saat nilainya ini 2, harusnya dia ada di sini. Harusnya dia ada di 5 sesuai dengan prediksinya. Jadi kalau kita tarik ke atas sampai bertemu dengan garis, itu harusnya dia ada di 5, di sekitar 5. Untuk tahun yang 2013, itu yang nilainya 3 itu kan tadi ketemu di 5. Tapi ternyata berdasarkan garis prediksi itu harusnya ada di angka 6. Misalnya ya, ini misalnya artinya, maaf hilang. Jadi ketika di tahun 2013 ketika PAD-nya 3, PDRB-nya 5. Ketika tahun 2012 PAD-nya 2, PDRB-nya 2. Gitu kan?
Lalu ternyata garis prediksinya ada di atasnya. Artinya, berdasarkan garis prediksi, saat PAD-nya 2, harusnya itu 5. Berdasarkan garis prediksi, saat PAD-nya 3 ditarik ke atas, maka harusnya ketemunya di 6. Sekitar angka 6, sekitar angka 5. Artinya di sini akan menimbulkan nilai selisih ini. Di sini akan ada selisihnya ini. Ini selisih ini. Ada selisihnya, ini juga ada selisihnya. Ini kalau kita buat selisihnya itu ini sekitar berapa ya? Selisihnya itu ada sekitar dari 2 ke 5, 3. Ini ada 3. Lalu yang ini itu ada selisih sekitar 1 ya, dari 5 ke 6. Ada angka 3 dan angka 1. Inilah yang disebut sebagai nilai residual. 3 dan 1 inilah yang disebut sebagai nilai residual. Yaitu apa? Jarak antara nilai sebenarnya, ini dia nilai sebenarnya, selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi yang dibuat. Nilai prediksi yang dibuat. Kenapa prediksinya ada di atas? Karena nilai prediksi itu mencoba untuk mendekati semua titik. Jadi nggak mungkin dia itu melewati semua titik, tapi dia mencoba untuk mendekati semuanya lewat garis lurus. Sehingga akan muncul nilai-nilai ini, nilai 3 dan nilai 1, di mana keduanya ini adalah disebut sebagai nilai residual. Inilah yang disebut sebagai nilai residual, atau bahasa yang lebih gampang, inilah yang disebut sebagai error. Maaf. Inilah yang disebut sebagai errors, ya, atau nilai residual. Nilai residual. Ya. Dan dilihat juga dari grafik yang tadi, semua titik itu rata-rata memiliki nilai residual, walaupun tidak menutup kemungkinan dia nilai residualnya 0. Artinya, setiap titik, setiap tahun, setiap periode nanti akan menimbulkan nilai residual sendiri-sendiri. Tadi untuk yang 6 dan untuk yang ini hanya gambaran ya. 3 sama 1 ini hanya gambaran, karena ini saya nggak yakin ini benar-benar nilai prediksi yang dibuat di regresi linear. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari sebetulnya ini itu ada di mana. Ya, ini itu sebetulnya nanti bagaimana cara mencari persamaannya. Jadi setelah nanti ketemu garis ini nanti akan dicari persamaannya. Padahal kita tahu yang namanya persamaan garis lurus itu persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Diingat-ingat ya, Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien, C adalah konstanta, atau M itu koefisien dari X, C adalah konstanta. Di dalam regresi linear persamaannya kita rubah nanti, bukan seperti ini, tapi Y besar sama dengan A plus B X, X-nya X besar. Sama aja ya, jadi cuma bentuknya sama, cuma berbeda posisi saja. Kenapa Y-nya saya pakai Y besar? Karena Y besar ini menandakan kalau ini adalah variabel dependent. X besar ini menandakan kalau dia adalah variabel dependent. Berarti Y ini dia mewakili PDRB, lalu X itu mewakili PAD. Artinya nanti ketika sudah ditemukan persamaan ini, PDRB bisa dihitung dengan mengetahui nilai PAD. Sehingga nanti akan ada satu waktu di mana kita bisa memprediksi PDRB dengan menggunakan PAD yang diketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini. Ini kan data dari 2012 sampai 2018. Terus nanti di tahun 2022 misalnya. 2022 ternyata kita tahu PAD-nya itu misalnya 30. Dari PAD yang 30 itu nanti kita bisa memprediksi, oh PDRB-nya kira-kira nanti segini.
Padahal datanya belum ada, tapi bisa diprediksi hanya dengan mengetahui nilai PAD. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, prediksi tetaplah prediksi, pasti memiliki nilai error, gitu. Jadi nanti dimasukkan dalam persamaan ini, nanti setelah saya tulis di sini, jika X diketahui, dalam hal ini berarti PAD ya, maka apa? Maka Y bukan diketahui, tapi dapat diprediksi. Jadi saat X diketahui, maka Y dapat diprediksi di tahun berapapun, di suatu, tapi tentu saja karena ini prediksi, pasti nanti akan menimbulkan error karena prediksi ya. Karena ini hanya prediksi, maka pasti akan ada errornya. Karena prediksi, maka pasti akan muncul error di dalamnya. Jadi saya berikan ulasannya. Jadi pada intinya nilai sebenarnya itu akan berbeda dengan nilai prediksi. Di mana prediksi itu dicari dengan matematika. Dalam hal ini nanti bisa dicari dengan SPSS. Dari garis prediksi itu nanti akan dicari persamaan. Dari garis prediksi nanti akan dicari persamaan, di mana persamaannya itu nanti dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dalam persamaan regresi ini kan kalau di dalam matematika SMP dulu, Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau di dalam regresi itu kita pakainya Y besar sama dengan A besar plus B besar X, di mana Y ini mewakili variabel dependent yaitu DPRB, X mewakili PAD atau variabel independent. Artinya di sini akan menimbulkan kesimpulan jika X diketahui, PAD diketahui, maka nanti PDRB itu bisa diprediksi. Karena prediksi, maka nanti pasti akan menimbulkan nilai error. Karena hanya prediksi, maka pasti akan muncul error di sana. Karena itu hanyalah prediksi. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi prediksi dalam ekonometrika itu direpresentasikan dengan persamaan garis linier. Tadi ya, Y sama dengan A plus BX. Itulah nanti persamaan liniernya. Besarnya nilai koefisien dan konstanta dalam persamaan memperlihatkan nilai prediksi dari variabel dependent. Maksudnya yang mana? Jadi besarnya konstanta dan koefisien. Konstanta dan koefisien itu nanti masuk ditentukan oleh besarnya memperlihatkan nilai prediksi dari variabel. Tadi kan persamaannya Y sama dengan A plus BX. Berarti konstantanya A, koefisiennya B. Nilai A dan B ini nanti akan memperlihatkan nilai prediksinya. Nilai prediksi dari variabel dependentnya. Artinya seberapa akurat, seberapa besar itu nanti ditentukan dari nilai A dan B. Lebih lanjut, persamaan linear juga menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berapa pengaruhnya? Maksudnya di sini. Ini dia. Tadi kan dikatakan persamaan prediksi memperlihatkan seberapa besar pengaruh variabel. Ini yang bawah, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.
memperlihatkan seberapa besar antara ini PAD terhadap PDRB. Dilihat di sini garis sebenarnya itu ini kita bisa katakan mendekati ini. Kenapa? Karena walaupun terpencar-pencar, tapi ini cukup dekat dengan garis liniernya. Nanti akan ada satu kasus di mana garisnya itu jauh. Jauh itu artinya misalnya naiknya ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Terlalu jauh. Jadi terlalu jauh dengan garis prediksinya. Makanya di sini dikatakan persamaan linier menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Semakin dekat antara garis sebenarnya dengan garis prediksi, yaitu garis liniernya, semakin hampir sama lah ibaratnya, maka pengaruhnya semakin besar. Kalau garis sebenarnya semakin menjauh dari garis prediksinya, berarti pengaruhnya semakin lemah. Berapa lemahnya, berapa ininya tidak akan kita bahas sekarang. Nanti akan dibahas waktu kita membahas regresi linier yang lanjut, yang pada SPSS sebenarnya. Intinya kita harus paham di sini konsep prediksi sama konsep nilai residual. Tadi ya, nilai residual intinya dia adalah jarak antara nilai sebenarnya dengan garis prediksinya. Lalu apa tadi? Nilai prediksi, garis prediksi ini memperlihatkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel yang dependen. Karena garisnya seperti ini, kalau dari pengalaman saya pribadi, garisnya ini cukup dekat dengan garis prediksi. Berarti dalam kasus ini, PAD cukup besar dalam mempengaruhi PDRB. Variabel independen cukup besar mempengaruhi variabel dependen. Tuh. Ini contohnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke formulanya. Dalam matematika, itu dapat dibentuk persamaan linier dari dua titik yang diketahui. Ya kan? Jadi, kita semacam seperti bertanya. Kan garis ini kan kita nggak tahu ini, kenapa kok garisnya di sini? Kenapa garisnya nggak miring ke sini, atau miringnya ke sini, atau ke sini? Kenapa di sini? Karena garis yang lurus ini, dia mencoba untuk mendekati semua titik yang ada di titik-titik yang berkelok-kelok ini. Pertanyaan selanjutnya kan bagaimana cara mencari persamaannya, gitu kan? Kalau di SMP dulu kita diajari untuk mencari sebuah garis lurus dari dua titik yang diketahui. Kalau Anda masih ingat, dulu di SMP diajari tentang bagaimana cara membuat dua persamaan garis ini ya, Y sama dengan MX plus C dari dua titik yang diketahui, gitu kan. Dimana caranya adalah apa itu dulu ya, Y min Y1 gitu ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, dimana persamaan ini diperoleh dari dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Anda silahkan ingat-ingat kembali. Intinya dari dua titik yang diketahui di bawah ini, dari dua titik ini nanti bisa dicari persamaan garis dengan rumus yang ini, sehingga nanti akan ketemu nilai Y sama dengan MX plus C. Dari dua titik, ini titik pertama, titik kedua. Masalahnya, ini ada titik pertama, ini ada titik kedua. Ada titik pertama dan ada titik kedua. Masalahnya di sini, persamaan regresi itu nggak mungkin hanya dari dua titik. Dilihat di contohnya ini pun, di sini ada 7 titik, padahal ini contoh yang ibaratnya juga contoh ngarang ya, contoh artinya hanya untuk mengilustrasikan, ada 7 titik. Nanti dalam prakteknya boleh jadi 80 titik. Lalu bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencarinya itu di sini dalam kenyataannya itu terdapat lebih dari 2 titik, artinya banyak sekali titik, sehingga harus ada sebuah formula untuk membentuk persamaan linier tersebut.
Bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana tersebut adalah AY sama dengan AX, Y sama dengan A plus BX gitu ya tadi ya. Ini bentuk lain dari Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan AX plus A plus BX itu artinya dengan Y adalah variabel independen, X-nya adalah variabel dependen, A besarnya itu adalah konstanta, lalu B-nya itu adalah B-nya itu adalah koefisien dari X gitu ya. Lalu gimana rumusnya? Nah, sebagai acuan, jadi rumusnya itu sebetulnya dikembangkan dari rumus yang tadi, dikembangkan dari rumus yang ini. Rumusnya itu dari ini, dikembangkan dari rumus yang ini. Tapi karena ini hanya untuk 2 titik, maka dibuatlah sebuah rumus yang baru untuk mengakomodir semua titik. Di mana M kecil, ini kalau Y sama dengan MX plus C, M-nya itu dicari dengan rumus seperti ini, C-nya dicari dengan rumus seperti ini. Kalau kita pakai yang tadi, Y sama dengan AX, Y sama dengan A plus BX, berarti B-nya rumusnya ini, B besar itu rumusnya ini, lalu A besarnya rumusnya yang ini. A-nya konstanta, B-nya itu adalah gradien. Ya. Cuman karena kita sudah punya teknologi yaitu SPSS, nanti kita tidak perlu menggunakan rumus ini, nanti dicari dengan SPSS selesai. Untuk mencari nilai dari A dan B. Saya kasihkan contoh langsung di sini dengan persamaan prediksi yang ini. Kita akan coba dengan SPSS. Kira-kira tadi persamaan garis prediksinya, persamaan garis yang lurus ini, bukan yang berkelok-kelok ya, yang lurus ini kira-kira persamaannya bagaimana? Kita akan langsung pakai SPSS dengan, ini hanya contoh, saya tidak akan contoh kecil, tapi saya tidak akan menjelaskan secara rinci nanti biar nggak bingung. Jadi kita langsung ke SPSS-nya, contohnya masih di sini. Lalu langkahnya adalah kita ingin mencari persamaan garis prediksi. Berarti analyze, lalu regression, linear. Jadi ini langkahnya ya. Analyze, regression, linear. Di sini diminta untuk memberi mana variabel independen, mana variabel dependen. Kalau variabel independennya lebih dari 1 ya dimasukkan semuanya. Tapi di sini hanya ada 1, yaitu PAD, pendapatan asli daerah, dimasukkan ke independen. Jadi PAD dimasukkan ke independen, lalu PDB dimasukkan ke dependen. Selesai seperti ini, nggak usah diotak-atik yang lain, langsung klik OK. Di sini akan ada 5 buah kotak hasil. Nah, saya nggak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan, ada 4 ya. Oh iya 4. Saya hanya akan menjelaskan mengenai tabel untuk yang koefisien. Ini dia. Di tabel koefisien itu ada konstanta dan juga B. Artinya inilah konstantanya. Inilah B besarnya tadi. Ini gradiennya, ini konstantanya. Dalam hal ini berarti yang atas ini 2,280 ini adalah konstanta, berarti adalah A besar. Yang bawah ini 1,233 adalah B besar. 2 kita tulis ya. 2, berapa tadi? 2,280 sama 1,233. Jadi kita kan, ini kan persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan A plus BX, dan ternyata diketahui di sini dari SPSS-nya diketahui A-nya itu tadi berapa ya A-nya ya? A atau konstanta. Diingat ya, konstanta adalah nilai yang tidak yang tidak nempel ke variabel. A-nya tadi adalah 2,28 ya. Lalu B-nya berapa tadi? B-nya tadi
1,233. Karena persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus BX, berarti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 2,28 plus 1,233 X. Ya, inilah persamaan garis yang dicari. Maaf, hilang tampilannya, mohon maaf sekali, saya ulangi. Jadi tadi ya, dari SPSS A-nya 2,28, B-nya 1,233, lalu hilang lagi, maaf. A-nya 2,28, B-nya 1,233, lalu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, sehingga diperoleh dari hitungan SPSS yang ini, ya, dari hitungan SPSS yang tadi kita buat, persamaannya adalah Y sama dengan 2,28 plus 1,233X. Inilah persamaannya. Ini kita bisa gunakan untuk mencari nilai prediksi dari semua titik. Misalnya ya, di tahun 2012 PAD-nya 2, tapi ternyata kenyataannya PDRB-nya 2. Padahal prediksinya, kalau kita masukkan angka 2 ya, kalau X-nya diganti dengan angka 2. Kalau X-nya diganti dengan angka 2, maka bisa dihitung ya, Y-nya berapa nanti. Misalnya 1,233 dikali 2 berapa? 2,46 ya. 2,46 ditambah 2,28. 2,46 ditambah 2,28. Sekitar berapa? Kalau ditambah 2,46 berarti 5,6 ya. Hasilnya 5,6. Jadi kalau secara prediksi ya, saat X-nya 2, saat X-nya itu 2, maka Y-nya itu harusnya sekitar 5,5. Ini prediksinya. Tapi kenyataannya ternyata Y-nya 2, saat X-nya 2, kenyataannya ya, saat X-nya 2, Y-nya 2. Berarti ada selisih kan gitu kan? Ada selisih 2, kenyataannya ini ya, ini Y yang nyata. Y yang nyata adalah 2. Berarti ada selisih antara 5,5 dengan 2. Selisihnya berarti sekitar 3,5. Kalau tadi digambar, ini karena gambarnya memang agak asal ya. Nah, kalau digambar di tahun 2012 itu selisihnya 3. Oh, berarti ini harusnya bukan di 5 ya, ini di 5,5 di sini. Jadi ini 3,5 ya, nggak apa-apa lah. Ini intinya tadi ya, gambaran dari nilai residual itu seperti ini. Kalau digambar di sekitar angka 3 lebih, lalu ternyata kalau setelah dihitung dengan persamaannya, ini ada di angka 3,5 untuk ada selisih antara 2 dengan 5,5 yaitu 3,5. Itulah yang disebut dengan nilai residual. Dan inilah yang disebut sebagai persamaan prediksi, yaitu Y sama dengan 2,28 plus 1,233X. Cara untuk memperoleh ini caranya dengan SPSS seperti tadi. Dan kita karena sudah ada SPSS, Anda tidak perlu mengaplikasikan rumus yang ini. Tapi kalau mau nyoba juga nggak apa-apa. Mau nyoba pakai rumus ini nggak apa-apa. Tapi karena sudah ada bantuan, saya kira itu nggak cukup. Anda orang ekonomi, Anda bukan orang matematika. Tapi kalau mau coba sangat tidak masalah sekali. Sangat saya sarankan bahkan. Oke, itulah perkuliahan kita tentang nilai residual dan juga prediksi.
Saya harap Anda paham. Jadi tujuannya tadi ya, saya boleh rangkum. Tujuan dari ekonometrika itu adalah untuk mencoba untuk menggali seberapa besar pengaruh. Dan seberapa besar pengaruh itu nanti akan memunculkan yang namanya nilai residual dan prediksi. Semakin dekat antara garis sebenarnya dengan garis prediksi, maka pengaruhnya akan semakin kuat. Semakin jauh antara garis prediksi dengan garis sebenarnya, maka pengaruhnya akan semakin lemah. Dan itu seberapa besar dan seberapa lemahnya bisa dihitung secara matematis. Dengan cara apa? Mencari persamaan garis prediksi. Dengan cara mencari garis prediksi. Nah, agar Anda lebih paham, saya kira tidak masalah kalau sekarang saya akan ada tugas di sini, Anda praktek dengan SPSS masing-masing. Ya, Anda praktek dengan SPSS masing-masing. Tugasnya, ini dia tugasnya. Jadi untuk tugas sama dengan yang tadi, cuman tabel ini saya rubah pada bagian PDRB-nya. Hanya saya rubah angkanya. Tapi konsepnya sama dengan yang tadi ya. Hanya saya rubah PDRB-nya. Dari perubahan ini sekarang Anda bisa screenshot kalau Anda pakai YouTube ya. Anda bisa pause dulu, ditulis di kertas, atau di screenshot juga boleh bagian ini. Anda sudah screenshot, lalu lanjutannya ini. Jadi dari tabel yang tadi, silahkan Anda pakai SPSS Anda, lalu tugasnya ini. Silahkan dari data tersebut Anda membuat scatter plot atau membuat diagram Cartesius. Jadi tadi cara untuk membuat tadi ya diagram Cartesiusnya. Jadi buatlah ininya. Buat diagram Cartesius di mana diagramnya menggambarkan hubungan antara PAD dengan PDRB. Membuat diagram Cartesius. Yang kedua, dari diagram Cartesius yang nanti Anda buat, nanti kan grafiknya ya mungkin hampir sama tapi pasti agak beda karena nilai PDRB-nya sudah saya rubah. Nanti setelah Anda membuat Cartesiusnya, Anda berikan pendapat Anda. Kira-kira itu hubungan yang kuat enggak? Lalu Anda jelaskan mengapa Anda mengatakan kuat, mengapa Anda mengatakan lemah. Lalu setelah itu, buatlah persamaan regresinya. Anda membuat ini. Membuat contohnya di sini Y sama dengan 2,28 plus 1,233X. Di mana nilai 2,28 dan 2,33 ini diperoleh dari SPSS yang ini ya. Diperoleh dari ini. Diperoleh dari tadi langkah SPSS yang terakhir tadi. Nih, 2,28 dan 1, berapa tadi ya? Dan 1,233 ya. Jadi buatlah langkah SPSS yang ini untuk mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Setelah ketemu persamaannya, ada satu pertanyaan dari saya. Berapakah nilai residual pada tahun 2017? Jadi di tahun 2017, PAD-nya 20, PDRB-nya 30. Pertanyaannya nanti, kira-kira kalau berdasarkan prediksi saat PAD 20, PDRB-nya berapa ya? Berdasarkan persamaan prediksi yang sudah dibuat. Setelah persamaannya ketemu nanti, masukkan angka 20 ke persamaannya, nanti akan muncul PDRB prediksi. Nah, antara PDRB prediksi dengan PDRB kenyataan atau yang sebenarnya nanti akan ada selisih. Itulah nilai residual pada tahun 2017. Itu dia tugasnya. Saya kira itu. Anda bisa screenshot tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf lagi ya, karena memang minggu-minggu banyak yang kosong. Saya harus menunggu tubuh saya untuk bisa ngomong cukup lama dan juga cukup kuat untuk membuat materi ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk terus ke SPSS.
Kita nanti akan masuk ke uji normalitas dan seterusnya. Contohnya saya masih kemungkinan akan masih pakai yang ini. Jadi contohnya saya akan pakai contoh yang gampang dulu, bukan data yang sebenarnya. Nanti data yang sebenarnya nanti di akhir saja. Kita akan pakai contoh yang seperti ini dulu. Minggu depan insya Allah kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas dalam regresi berbeda dengan uji normalitas pada yang kemarin dibahas. Agak berbeda karena uji normalitasnya nanti masuk ke nilai residual juga. Makanya di sini penting saya untuk tekankan Anda harus paham dulu nilai residual dan prediksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.